kiranya Roh Kudus menolong membimbing kami untuk mengerti memahami kebenaran firman. Hamba-Mu yang Tuhan, Engkau percayakan rohnya dari mulut hamba-Mu sehingga apapun yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, Tuhan berbicara bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saya lihat hari ini cukup cerah cuaca di luar dan juga cuaca di dalam. Hari ini kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang sudah dari warta nas firman Tuhan di sana dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Allah adalah satu-satunya penebus. Ayat pertama, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi lautan air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku akan memikirkan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai gantimu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan. Anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Sama-sama. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang aku bentuk dan yang juga kuciptakan. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Salam. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang jadi renungan kita khususnya dalam ayat 4. Katakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan ingin berbicara kepada kita tentang berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, bahwa saya ini berharga, kita harus memiliki yang namanya citra diri positif. Citra diri itu sebuah keadaan pikiran tentang pikiran kita. Kalau citra diri kita positif, maka dampaknya pun akan positif. Akan ada semangat, akan ada sesuatu kekuatan yang kita miliki. Tetapi sebaliknya Bapak Saudara, kalau kita tidak memiliki citra diri positif tetapi negatif, maka dampaknya pun negatif. Jadi sebuah keadaan tentang pikiran kita ini sangat penting. Dan ketika memiliki citra diri positif, maka kita akan melihat bahwa diri kita ini berharga. Amin. Bagaimana supaya kita bisa memiliki yang tadi namanya citra diri positif? Kalau tidak, ya kita tidak akan bisa menyadari bahwa kita berharga.
Ya kita harus menerima diri kita apa adanya. Kita mau belajar, apa buktinya kita berharga di mata Tuhan? Ada di sini yang yakin atau sudah percaya bahwa dirinya berharga di mata Tuhan? Amin. Atau masih ada yang ragu, Tuhan, saya tidak berharga. Ya, mungkin banyak orang yang tidak peduli saya. Mungkin juga ada orang yang mengecilkan saya, menjengkali saya. Saya tidak berharga. Saya tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan dalam hidupnya. Itu karena tadi citra dirinya masih negatif. Tapi orang-orang yang punya citra diri positif, dia akan selalu melihat bahwa saya berharga di mata Tuhan. Saudara, dikatakan engkau berharga. Kenapa dikatakan engkau? Beda Bapak Saudara kalau ada kita rame-rame begini, ya, baru katakan kamu berharga. Ketika ada seorang mengatakan, itu rasanya beda daripada ketika secara pribadi. Jika saya berkata kepada si A, engkau berharga di mataku, itu beda ketika saya berkata kepada orang banyak, kamu berharga. Firman Tuhan katakan engkau berharga. Itu memiliki makna yang sangat dalam. Ketika kita dikatakan Tuhan engkau berharga, itu punya sesuatu nilai yang sangat-sangat tak terhingga. Hari ini kita mau diingatkan bahwa kita berharga di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku. Buktinya apa? Ada 3 bukti yang ingin saya bagikan buat kita semua, supaya kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Bukti yang pertama, Bapak Saudara, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang pertama, Tuhan rela mengorbankan nyawanya. Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi kita, bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Dia rela mengorbankan nyawanya. Siapa? Saudara, firman Tuhan katakan, 5:6-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ini adalah bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Bukti bahwa saya berharga di mata Tuhan. Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, ini kalau kita tidak camkan baik-baik, ini biasa saja, ya, biasa saja, tidak ada hal yang menarik. Mengorbankan, sudah sering dengar Yesus mengorbankan dirinya. Inilah bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan rela mengorbankan nyawanya bagi. Kali kalau Bapak Ibu Saudara kita camkan, renungkan ini, betapa berharganya kita. Sangat-sangat berharga. Jadi kita jangan lagi melihat ukuran diri kita, hidup kita, apa yang ada di dunia ini. Tetapi ukuran kita, diri kita, hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Amin. Ada di dalam Tuhan. Makanya Bapak Saudara, dulu saya sebelum kenal Tuhan, jujur, ya, sebelum saya mengenal Tuhan secara pribadi, belum bertobat dalam hidup, saya merasa tidak ada harga. Ya, selalu banding-bandingkan dengan orang lain. Aduh, dia orangnya, ya, nilainya
lebih tinggi dari saya, mungkin dia dari segi ekonomi, dari segi pendidikan dia jauh dengan saya, lalu merasa diri tidak berharga. Saudara, tapi ketika kita bisa memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan karena kita ini ya sudah ditebus oleh darah dan tubuh Kristus. Amin. Kalau kita belum memahami bahwa kita berharga di mata Tuhan, kita sudah ditebus oleh darah dan Kristus. Maka kita tidak akan pernah memberitakan ini, karena kita tidak memahami dan kita tidak sampai pada tahap ini. Ketika ada orang berkata kepada saya, kenapa kamu mau ke timur pelayanan penginjilan? Saudara, masalahnya karena konfirmasi Injilnya jelas. Jadi tidak lagi berpikir tentang apa yang saya dapat untuk hidup saya, tetapi berpikir untuk Injil, untuk menyampaikan kepada semua orang. Jadi bukti ini yang harus kita lihat, yang harus kita tangkap, bahwa kita berharga di mata Tuhan karena Tuhan rela mengorbankan nyawanya. Dan dikatakan bagaimana bahwa Dia yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dikatakan dalam Mazmur 103:12, sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkannya dari pelanggaran kita. Yang kedua, bukti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada yang pernah merasa Tuhan meninggalkan saya? Kalau Tuhan tidak meninggalkan saya, kenapa Tuhan biarkan saya? Ya kan? Kalau Tuhan tidak meninggalkan saya, kenapa Tuhan biarkan saya sekarang seperti ini? Apakah ketika kita dalam keadaan yang menurut kita tidak baik, Tuhan meninggalkan kita? Yang menurut kita tidak baik, hari ini tidak ada makanan di rumah, lalu bilang Tuhan meninggalkan kami. Pernah berkata demikian, berpikir bahwa Tuhan sedang meninggalkan saya? Orang-orang semua tidak ada lagi yang peduli saya. Itu artinya Tuhan meninggalkan saya. Apakah pernah berpikir seperti itu atau sedang seperti itu? Bagi saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan katakan jelas di dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau ini bisa kita taruh di dalam hidup kita, dalam Tuhan, kemanapun kita tidak akan pernah takut. Amin. Kenapa kita sering takut? Karena kita merasa Tuhan meninggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan selalu ada, dekat dengan kita. Hanya kadang-kala bagi saudara, kita yang terlalu kecepatan jauh tinggalkan Tuhan. Ada sebuah keluarga, mereka mengalami kecelakaan di jalan tol Jagorawi. Itu biasanya kecepatannya diminta 80 km per jam. Selalu dibuat ditulis di situ. Kecepatannya 80 km maksimum itu. Tapi ketika dikunjungi dengan pendetanya, kecelakaan itu terjadi keluarganya, ya, mereka mengalami luka berat. Mereka berkata, Tuhan meninggalkan kamu. Tanya, waktu di jalan tol kecepatannya berapa Bapak? Ya memang 120 km per jam. Nah itu toh. Kalau sebenarnya siapa yang meninggalkan? Tuhan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan Tuhan? Saudara, sering sekali
kita merasa kita yang ditinggalkan Tuhan. Oleh sebenarnya kita yang sering sekali berusaha untuk meninggalkan Tuhan, bahkan larinya lebih cepat dari yang Tuhan taruh. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, kita berharga, buktinya apa? Tuhan tidak pernah. Kalau Tuhan tinggalkan kita, habislah dunia itu. Ya. Bapak Ibu Saudara masih bisa bernapas? Masih. Itu siapa yang kasih? Kalau Tuhan tinggalkan, habis dong. Nah, lupa kadang-kadang kita aja masih bisa bicara, masih bisa tarik nafas, masih bisa melihat keluarga teman kita. Lalu ketika kita dalam keadaan situasi lalu kita rasa itu tidak enak, lalu kita katakan Tuhan tinggalkan. Tidak, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang kedua, yang terakhir, apa buktinya kita berharga di mata Tuhan? Tuhan tidak pernah menolak kita. Amin. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ada orang tua Bapak Saudara, karena himpitan ekonomi, karena masalah ekonomi, dia rela menjual anak. Karena himpitan ekonomi, istri pun mau meninggalkan suaminya. Karena dia bilang tidak ada apa-apanya lagi. Lalu dia tinggalkan suaminya. Sebaliknya juga, karena himpitan ekonomi, ditinggalkannya keluarganya. Ada banyak Bapak Saudara. Ada banyak. Gara-gara himpitan ekonomi semua ditinggalkan, ditolak menjadi anaknya, ditolak menjadi suaminya atau istrinya. Padahal sebelumnya mereka sangat saling mencintai sekali. Tapi apa betul demikian? Tuhan tidak pernah menolak kita. Makanya Daud berkata dalam Mazmur 27 ayat 10, Mazmur katakan demikian: sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Sekalipun orang tua di dunia ini menolak, tapi Allah tidak pernah menolak, Dia menyambut. Maka Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Berikan kelegaan. Tuhan tidak pernah menolak kita. Baik, kalau kita datang sama orang, ya, menyampaikan pergumulan kita atau masalah kita, bisa saja orang itu tolak. Aduh, minta maaf, karena saya juga ada masalah lebih berat. Maaf ya kan. Ada teman waktu masih di Bogor. Jadi waktu itu saya bekerja di ruko gitu, bantu-bantu. Lalu ibu ya, teman saya bantu-bantu, ini cerita mau sharingkan pergumulannya dengan temannya, ibu-ibu juga. Tapi ternyata waktu dia mau kasih tahu tentang pergumulannya, tantangannya, temannya bilang, aduh, minta maaf ya, saya lebih berat pergumulannya daripada kamu. Ya, sama tolak. Akhirnya itu kenapa? Ya itu begitu. Tapi Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban. Tidak pernah menolak. Bayangkan yang datang dengan berbagai pergumulan, Tuhan tidak pernah tolak. Karena kita berharga. Jadi Tuhan tidak pernah menolak kita. Orang bisa saja menolak kita. Kamu orang dosa, kamu orang jahat, kamu tidak perlu lagi dimaafkan. Tapi Tuhan selalu datang. Saudara, inilah yang harus kita miliki, camkan dalam hidup kita. Apa tadi buktinya? Tuhan berharga. Yang pertama, Dia rela mengorbankan nyawanya. Kalau kita bisa sampai menyadari, saya percaya kita tidak akan berdiam diri, tidak memberitakan itu. Yang kedua apa tadi? Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia masalah banyak, bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tantangan banyak. Kenapa sakit gak sembuh-sembuh? Bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru Tuhan
selalu ada di dekat kita. Manusia cenderung melihat itu dengan mata jasmani, makanya selalu pikirannya negatif. Yang ketiga apa tadi? Tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menolak. Coba kasih tahu kepada diri kita, bukti Tuhan berharga, bukti saya berharga di mata Tuhan. Yang pertama, itu aja, coba nanti di cermin di kaca. Setiap hari kan berkaca toh, ya. Laki-laki itu bercermin itu lebih banyak daripada perempuan sebenarnya. Lewat cermin gitu, bisa sampai 26 kali sehari. Ya. Terbalik. Tapi kalau ibu-ibu nggak mau dikalahkan nggak apa-apa, buat aja sendiri. Gitu. Jadi bahwa renungkan di rumah, bukti bahwa tuh aku berharga di mata Tuhan. Yang pertama tadi buktinya Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya untuk aku. Sebut diri. Yang kedua apa? Tidak pernah Yesus tidak pernah meninggalkan aku. Dan yang ketiga, Yesus tidak pernah menolak aku. Amin. Bisa nggak sebagai penutup sampaikan 3 hal ini ke sebelah? Engkau berharga di mata Tuhan. Sebutkan yang 3 tadi. Bisa ya? Oke. Tadi kan udah kasih tahu. Yang sebelahnya kasih tahu nggak? Gantian. Supaya ingat. Ini kalau tidak nanti kita keluar pintu gereja udah lupa karena kalau tidak kita tidak akan bisa beritakan Injil. Kalau sudah, kita berdoa.